Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai tutorial Visual Basic Excel dengan menggunakan metode secant. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Aldi Putra Wijaya, Gita Dwi Pangesti, Mira Nurhayati, dan Niza Aulia Asana Mukaromah. Pada metode secant, terdapat syarat dan algoritma yang harus kita penuhi. Syaratnya yaitu fungsi f harus continue. Dan algoritmanya, yang pertama, kita harus menentukan nilai awal x0 dan x1. Yang kedua, kita menentukan toleransi kesalahan yang dilambangkan dengan E dan maksimum iterasi yang dilambangkan dengan N besar. Yang ketiga, untuk N sama dengan 1 sampai N, dihitung menggunakan rumus xn plus 1 sama dengan xn min 1 dikali fxn dikurang xn dikali fxn min 1 per fxn dikurang fxn min 1. Yang keempat, iterasi berhenti jika didapatkan galet relatif dengan mutlak xn plus 1 min xn per mutlak xn plus 1 kurang dari sama dengan E. Maka, kita akan mendapatkan akar pendekatannya adalah xn plus 1. Pada video ini, kita akan menentukan akar pendekatan dari fx sama dengan E pangkat x ditambah x menggunakan metode secant dengan mengambil titik awal x0 sama dengan 0 dan x1 sama dengan 1 dan galet relatifnya kurang dari 10 pangkat min 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kita membuat Visual Basic di Excel untuk menentukan akar pendekatan menggunakan metode secant. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah membuka Excel. Nah, setelah kita membuka Excel, kita mengklik developer, lalu mengklik Visual Basic. Nah, di sini kita akan membuat Visual Basic dari Excel untuk mengerjakan akar pendekatan dari suatu fungsi menggunakan metode secant. Nah, di sini kami akan menggunakan metode secant, di mana metode secant seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa ada syaratnya dan ada algoritmanya. Baiklah, di sini saya akan mulai. Yang pertama itu, kita ketahui bahwa metode secant itu memiliki syarat, yaitu fungsi f harus continue. Nah, untuk itu, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi tersebut. Jadi, kita definisikan fungsinya, function. Nah, fungsi di soal kita ini adalah fungsi f, di mana x-nya itu adalah bilangan real. Nah, di dalam bahasa Visual Basic itu adalah double. X double. Lalu hasil dari fx itu juga akan merupakan bilangan real. Sehingga kita x double juga. Nah, setelah kita menentukan domain dan kodomain dari fungsi tersebut, kita akan menuliskan fungsi. Nah, pada soal, fungsi yang kita gunakan adalah fx atau f sama dengan, di situ ada e pangkat x. Nah, di dalam bahasa Visual Basic itu ex dari x ditambah x. Nah, kita setelah selesai mendefinisikan fungsi dan memenuhi syarat kalau fungsi itu harus continue. Selanjutnya, kita akan masuk ke algoritma dari metode secant.
Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sekan, karena kita menggunakan metode sekan. Lalu selanjutnya langkah yang pertama kita itu mendefinisikan X dan nilai errornya, di mana di X itu kita ambil dari 0 sampai 1000. Di mana X tadi kita tahu bahwa X itu adalah bilangan real, jadi S double. Selanjutnya kita definisikan error ataupun galatnya, di mana errornya itu juga adalah bilangan real. Jadi S double. Nah, setelah kita selesai mendefinisikan X dan nilai errornya, langkah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita terlebih dahulu harus membuat tabel seperti yang ada pada layar berikut ini. Di mana di tabel itu berisikan, di sini kita pada soal diberitahukan kalau X0 dan X1 yang kita ambil adalah X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, dengan toleransi errornya itu adalah 10 pangkat 5. Nah, untuk tabelnya itu berisikan N, lalu ada X N-1, lalu ada XN, lalu ada F XN-1, ada F XN, X N plus 1, ada F XN plus 1, dan ada nilai errornya. Selanjutnya, kita lihat pada algoritma tadi. Nah, kita akan tentukan nilai awal dari X0 dan X1. Jadi, untuk X0, dapat kita lihat di sebelah sini, kalau X0 itu berada pada sel L4. Berarti kita tuliskan kalau X0 itu berada di L4. Lalu untuk X1 itu berada pada sel ini. X1 berada di sel L5. L5. Nah, selanjutnya setelah menentukan nilai X0 dan X1, kita tentukan toleransi kesalahannya atau E ataupun toleransi errornya, di mana toleransi error itu berada pada sel O4. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan maksimum iterasinya. Nah, di sini maksimum iterasinya kita lambangkan dengan N itu sama dengan 100. Jadi kita iterasinya itu sampai 100. Nah, setelah itu untuk N sama dengan 1 sampai N ataupun sampai maksimum iterasinya, kita hitung nilai X N plus 1. Berarti for N sama dengan 1 to Mn di sini adalah maksimum iterasinya, maka kita akan menemukan rumus dari X N plus 1-nya. Nah, untuk rumus ini kita perlu memperhatikan tanda kurungnya, karena jika terjadi kesalahan maka hasilnya pun akan berbeda. Jadi kita tuliskan yang pertama itu ada X min 1 dikali F X N dikurang X N dikali F X
N-1. Lalu dibagi dengan F dari Xn dikurang dengan F dari F N-1. Nah, selanjutnya kita iterasi akan berhenti jika didapatkan galat relatifnya atau errornya. Berarti kita tunjukkan errornya dulu. Error itu sama dengan, seperti yang dilihat ini rumus errornya, yaitu nilai mutlak. Nah, pada bahasa Visual Basic ini kita melamakan dengan ABS dari N plus 1 dikurang Xn dibagi dengan absolut dari Xn plus 1. Nah, setelah kita tentukan nilai N plus 1 dan nilai errornya, kita akan menentukan sel ataupun melakukan hasil-hasil dari yang akan diinput pada tabel berikut. Yang pertama itu tabel N, di mana pertama kita mulai dari tabel N, di mana kita tuliskan bahwa sel. Nah, kita lihat pada tabel kalau N itu berada di sel 8. Berarti kita tuliskan kalau N itu ada N plus 8, dia juga berada pada sel K, di mana K itu dalam aljabar berada pada urutan 11. Jadi 11 itu sama dengan X. Nah, setelah itu kita kopikan ini sebanyak tabel yang kita perlukan. Nah, dalam soal ini ataupun di dalam metode ini kita memerlukan 8 tabel. Kita kopikan sebanyak 8. Dan nanti akan kita sesuaikan dengan selnya masing-masing. Yang pertama tadi sudah, lagi kita lanjut ke sel Xn itu karena dia berada pada sel L, di mana L itu adalah 12 derajat, kita ganti 12. Begitu juga seterusnya.
Nah, setelah kita buatkan sel dari tabel yang seperti itu kan, yaitu 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita telah membuat semua tabel yang diperlukan, lanjut ke algoritmanya. Nah, iterasi akan berhenti jika errornya ataupun jarak relatifnya itu kurang dari sama dengan toleransi errornya, di mana toleransi error pada soal ini adalah 10 pangkat 5. Jadi kita buatkan if error kurang dari sama dengan errornya, maka then, nah di sini kita pilih sel yang akan menginput akar pendekatan dari nah, fungsi ini, dimana kita memilih ini berarti M6 itu akan sama dengan Sn plus 1. Nah, setelah itu kita exit to, lalu kita n-kan if-nya, if, lalu next, and to. Setelah selesai membuat ini, kita tekan tombol panah yang berwarna hijau. Nah, maka akan didapatkan sebagai berikut, di mana akar pendekatan dari persamaan fx sama dengan e pangkat x plus 1 itu adalah min 0,56714. Nah, demikianlah langkah-langkah untuk menentukan akar pendekatan menggunakan metode second. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai cara penyelesaian akar persamaan pada Visual Basic Excel dengan metode second. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan komen video ini ya. Terima kasih.